Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan kita tumpangkan ke yang dahulu ya. Balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Salamku bukan sembarang salam, salam takjub dari Ambo sampaikan. Disusun jari dan sapuluah, ditakwakan kapalonan satu, keharibaan kita bersama. Kita sigi dan kita suluah, memohon kita kanan satu, menyalisiat karatu pusaku. Batam puak boleh dijinjang, batali boleh dipikul. Saciok kita nambah dan jiang, pilin arek buhua patagua. Padi masak patangkai-tangkai, bawa ke pasar untuk dijual. Budi nan jan amuah tagadai, paham nan jan amuah dijual. Siriah langkok dalam calano, batu dong saji joba jumbai. Mohon izin Ambo kanan basamu mencoba menganalisis yuridis tanah pusaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu alim ulama jadi pandai nenek mama seantaro Minangkabau, luhak nan asli jo luhak nan rantau. Terlebih dahulu biarlah Ambo perkenalkan diri. Ambo diagih namo di orang tua Ambo, Yuli Amir Wati. Yuli adalah bulan kelahiran, Amir adalah nama orang tua, Amir Datuk Manyang Sati almarhum, dan Wati dalam bahasa Arab mungkin tanya Buya nanti berarti perempuan. Jadi anak perempuan Amir yang lahir di bulan Juli. Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan oleh Allah sebagai guru besar universitas adalah di Fakultas Hukum sudah sejak tahun 2002 sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan ada beberapa kajian saya yang seputar tanah ulayat. Pertama, konflik tanah ulayat sudah dimulai dari tahun 2002. Yang kedua, wakaf tanah ulayat sudah dimulai dari tahun 2005. Kemudian komersialisasi wakaf tanah ulayat untuk rumah susun, penyewaan tanah oleh PT KAI Sumbar terhadap tanah ulayat, waris di adat Minangkabau, hukum nasional dengan sertifikasi online, dan mengatakan bahwa hak ulayat diambang kehancuran. Yang terakhir kemarin ini yaitu masyarakat hukum adat dengan hak ulayat Minangkabau menuju individualisme dan kapitalisme. Bara buku ini sudah beredar baik di YouTube maupun di pasar, mungkin juga di Gramedia dan pasar-pasar buku. Itu adalah sumbangan kepada alam Minangkabau ya. Saya mungkin akan berbeda pendapat dengan para ahli hukum agraria lainnya. Karena itu saya tidak lagi diundang oleh Menteri dan tidak lagi sejalan dengan Menteri. Karena kenapa? Menteri sudah mengatakan Prof. Maria ada di Jawa, Prof. Yulia ada di Minang, tapi tidak mau bersinergi dengan kami untuk menjadikan tanah ulayat dengan hak pengelolaan seperti sekarang ini. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Buya kita tadi ya. Jadi secara yuridis saya beri judulnya ini adalah analisis yuridis hak ulayat di Minangkabau. Betul-betul saya mencoba menganalisis secara hukum. Konsep hak di dalam undang-undang itu ada di dalam berbagai undang-undang, undang-undang hukum perdata, kepemilikan mutlak. Itu yang akan dihapus oleh undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria ini berdasarkan apa? Hukum adat dan hukum agama. Bertali dia. Hukum adat dan hukum agama. Hukum hak undang-undang pokok agraria dibentuk dan didasarkan kepada hukum adat yang bersandarkan kepada hukum agama. Cocok juga di Minangkabau kok. Adat bersandi syarat bersandi, kita pula buhur membuhur atau mengatur sarangkai, karena yang hak itu yang individual itu hanya Allah. Dalam Al-Quran pun dikatakan makhluk itu adalah bersama punya. Nah, dalam undang-undang pokok agraria ada 3 hak.
Yang pertama sekali pekik kemerdekaan Indonesia, yaitu hak apa? Hak bangsa Indonesia. Jadi seluruh tanah Indonesia ini milik kita bersama-sama. Bangsa Indonesia loh, bukan negara. Negara hanya akan mengatur, diberikan dengan kontrak sosial dari siapa? Seluruh masyarakat Indonesia memberikan tugas kepada negara. Wahai negara, kamu atur mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Namun yang terjadi apa? Nah, yang terjadi itu kan berliku-liku. Jalan ke Roma sampai berliku menghancurkan pusako di Minangkabau. Ini dia. Kenapa demikian? Perlahan-lahan tapi pasti yang hak menguasai dari negara itu menjelma, dia menjadi owner kepemilikan. Padahal undang-undang pokok agraria diakui hanya hak bangsa milik bersama, hak ulayat milik masyarakat hukum adat. Pasal 5 mengatakan bahwa hukum agraria dibentuk dengan hukum adat, disandarkan kepada hukum agama, maka bumi ini kurnia Tuhan yang Maha Esa. Pasal 1 dalam konsideran, dalam pembukaan, dalam penjelasan semua ditegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa adalah diciptakan Allah buat bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia yang berkelompok memerdekakan diri dengan NKRI, ya, itu negara kesatuan. Kesatuan mana? Kesatuan masyarakat hukum adat. Mau tidak mau Indonesia harus mengakui masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang Dasar ditegaskan pengakuan masyarakat dan hak-hak tradisionalnya. Inilah satu ciptaan dari pemuka-pemuka, pembuat Undang-Undang Dasar, bahwa undang-undang yang akan dibikin di Indonesia ini adalah undang-undang untuk masyarakat Indonesia, bukan undang-undang untuk kapitalis dan individualis. Maka dicirikanlah undang-undang yang akan dibentuk itu dengan hak masyarakatnya, itu hak ulayat. Bukan berarti tidak ada hak-hak lain. Hak-hak lain itu diberikan untuk bangsa Indonesia, maka diberikanlah dengan konsep kepemilikan yang sempurna. Padahal hak lain, HPR, hak guna usaha, itu nanti kita segi ke lainnya, karena itu adalah hak-hak yang diberikan kepada individual dan kolektif. Sedangkan konsep hak ulayat adalah hak komunal. Jadi hanya dua hak sebenarnya ya, yaitu hak bangsa Indonesia dan hak komunal. Diakui sampai sekarang, diakui pasal 3 itu mencampur. Inilah kehebatan bangsa Indonesia ini, membuat peraturan tumpang tindih. Entah apa-apa yang dibikinnya sampai dengan PP 1421 itu kan. Nah, baik, kita masuk ke duanya tentang entitas hak ulayat di Minangkabau. Jadi awak labia dulu dari negara kok. Labia dulu awak berkelompok dari negara kok, lah menyatukan diri awak itu adalah komunal. Adat awak basandi sarak, sarak awak basandi kita bulah. Dengan penetapan hak yang berbagi itu dengan konsep 3. Hak kaum, di rumah gadang itu ada kaum itu. Hak suku dan hak nagari. Itu berbagi hak namanya. Iya. Ambo adalah suku Melayu Kampai Mungka. Datuk Ambo kalau ada di situ orang Melayu. Patangku ada pakaroyo di Kampai Ambo. Orang lain mencokok kata tu Melayu itu, halanya sangkolenya tunjuk sana. Ambo juga lah pokoknya itu. Lah ikut sadonya bang butuh nampunya. Kok masuk lah yang lain Datuk Berdana Hijau misalnya. Itu akhirnya gimana? Setelah punya selisih, Iko memang Datuk Mengkuto punya pusako. Jangan masuk loh yang pusako lain, dari lain. Itu yang terjadi. Nah sekarang juga di daerah Alan Panjang, di Padang Pariaman, di Bukit Tinggi, di Pasaman, itu kan banyak terjadi itu. Nah, ulayat-ulayat ini itu spesialisasi di Minangkabau. Makanya pasal 3 itu mengakui hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang itu ada. Jadi selama adat Minangkabau ini ada, hak ulayat itu ada. Jangan dibunuh mati hak ulayat itu. Mengamu kami nanti kesadonya. Tak masuk si pendokan doangnya. Pacah rumah gadang itu. Kenapa pacah rumah gadang?
17 mengatakan bahwa hak milik itu adalah owner kepemilikan yang sempurna, bisa dijual, bisa diakhir, bisa dibalikan. Maka kalau kejadian hak milik dari kaum dipindahkan ke nenek mama, kebetulan ambo dulu adalah notaris PPAT di Bekumpoh kok, ambo laksanakan. Bertentanganlah dengan badan pertanahan. Kalau ada badan pertanahan itu tidak apa-apa, para hakim itu juga nggak apa-apa. Kita menyiji secara konseptual dan yuridis. Nyekecian orang badan pertanahan, ibu, iko kan tanah layak asalnya bu. Mana tanah layaknya kejauhan kan? Iko kan MKW di belakangmu. MKW itu kan tanah layak banyak. Mari kita suka bisa juga kan macam-macam perkembangan yang tentang MKW itu. Nggak tahu semua MKW itu orang buat itu mamat pula waris. Saya jaminkan, saya buatkan akta hak tanggungannya. Kemudian memang iyo bulo tak jadi ya. Iku kanlah suratan lo dan tak jadi kan. Tanah ulayak nanti sertifikat kan dek mama tadi itu hak milik menjadi si A dengan MKW itu. Ibu Yulia Merwati ko nyo daftarkan tanah tu nyo buatlah hak tanggungan. Macet utang tu di bank. Balelah tanah ko mau tidak mau. Tanah itu ada rumah gadang lihatnya. Ada 2 orang parit yang sedang hamil. Datanglah pembalinya dari PTN. Nah, mungkin dia sekolah tahu yang PTN, mah PTN tentangnya. Kiranya PTN itu naklah ada pasal syarat pasal kita pula ada. Nyo datang dengan pengosongan. Dengan pengosongan tanah. Adalah membali dilelang. Lah dibuat lah jangan notaris pengosongan. Keluar kalian katanya. Disonsong lah di mana kemanakan Manado. Apa yang terjadi? Oh, gitu. Salah satu kasus. Nah, perkembangan yang akan kita lihat itu terjadinya dalam undang-undang pokok agraria sangat signifikan hak ulayat itu. Dari sejarah lahirnya undang-undang pokok agraria, sejarah hukumnya termasuk sejarah Indonesia. Mana Indonesia konyo membuat mengenai bumi, air dan mengkalang konsep ini Undang Dasar 45 di Pancasila karena tidak cocok baginya mengenai tanah-tanah di Indonesia kok diatur di hukum Belanda. Hukum Belanda itu hukum Burgerlijk Wetboek. Di situ dalam buku kedua dikatakan di situ ada namanya hak kebendaan. Maka benda-benda situ adalah benda owner kepemilikan individual, kapitalis dan materialis. Nggak cocok bagi bangsa Indonesia. Maka apa? Nyetuka. Jadi mengkaji untuk tanah ulayat Kosejo lebih dari 15 tahun. Sejak tahun 45 lah bayangkan bahasa manusia Indonesia kok berbineka tunggal ika. Masyarakat ngado penyumbang untuk kesatuan negara Indonesia. Panitia Jogja 48 hak ulayat nomor 1 loh. Panitia Jakarta 51 hak ulayat diakui loh. Kepres nomor 55 hak ulayat sampai terakhir 6 EKP pembentukan undang-undang pokok agraria hak ulayat adalah nomor 1 untuk diperhatikan. Lah, itu kan betul-betul itu. Jadi saya mengatakan undang-undang pokok agraria itu rohnya adalah Islam. Pasal 1 mengatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang ada di Indonesia ini titipan dari Allah kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan negara ini memberi tugas kepada negara. Wahai negara, kamu atur. Dengan apa? Aturannya kamu atur dengan hukum adat. Hukum adatnya apa? Hukum nyata, tunai dan terang. Indah bersifat individual. Indah bersifat owner kepemilikan sendiri. Oleh karena itu kamu tata sebaik-baiknya. Muncullah dia konsep hak ulayat. Jadi hak ulayat ini bukan tidak dipikirkan dengan macam-macam, timbul semata-mata, tidak. Namun perkembangannya, itulah yang kita herankan perkembangan di Indonesia ini. Carut marutnya ketentuan norma-norma hukum agraria membawa agraria ini kepada ketentuan-ketentuan yang hanya bersifat komoditas, bersifat individualisasi, sehingga pensertifikatan masih. Pensertifikatan yang mulai masuk dijadikan adalah realita yang terjadi. Maka hampir, mungkin ada yang kemarin ini ya, penyusun perda ini nanti saya uraikan perda itu secara yuridis. Penyusun perda di Sumatera Barat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bulu kandung di Minangkabau, jangan jalan saja mentah-mentah perda. Walaupun Ibu Yulia tidak disukai, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Saya mengatakan saya putri
diskriminan. Saya mendalami agraria mulai dari tahun 77 sejak saya masuk di perguruan tinggi. 78 saya masuk perguruan tinggi. Itu agraria saja, mulai dari pegang gadai, mulai dari konflik, dan sampai akhirnya saya sebagai pejabat berbuat angkat tanah itu praktis juga bermain tentang agraria. Walaupun demikian, pemerintah masih mengatakan, kenapa tidak ikut dengan perkembangan zaman? Kemarin ada lagi pertemuan baru. Ini Sumatera Barat pula punya program ini. Apa? Paradigma baru tentang hak menguasai negara. Woi, kok paradigma baru? Apa paradigma barunya? Tanah-tanah itu dikuasai oleh negara, maka diberikanlah negara kepemilikan dengan kamus. Apa kamusnya? HPL. Diberikan simulasi negara menguasai tanah dengan HPL. HPL itu adalah set meroket. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, HPL itu bukan hak atas tanah. Hak atas tanah itu hanya hak bangsa, hak wilayah, hak bangsa diatur oleh negara. Muncullah dia apa yang dinamakan dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak pengelolaan nggak ada. Apa dikatakan dalam pejabat lain? Hak pengelolaan itu terlupa mengaturnya, Bu Iyo, maka diaturlah dengan konversi. Salah. Konversi itu pun mengatur hak nggak boleh. Karena apa? Pasal 2 ayat 2 butir A, B, dan C. Negara yang mengatur, negara yang menentukan dan mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum inilah namanya hak. Kita alirkan dari yang satu, kita bagi bersama-sama, menjadilah dia hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Itu bisa. Dan yang lagi diatur juga oleh negara. Perbuatan hukum yang menyangkut mengenai hak tadi diatur. Jadi undang-undang pokok negara ini bukan proses. Undang-undang pokok negara ini bukan administrator. Undang-undang pokok negara hak. Ini menetapkan hak, dan telah ditetapkannya konsep haknya adalah hak wilayah. Kenapa kok kita kabur-kaburkan hak wilayahnya? Sekarang muncul apa? Muncullah beberapa peraturan yang menyangkut mengenai hak wilayah tersebut ya. Pertama sekali muncullah dia di dalam Permenak. Ada BPN di sini, BPN aku aja deh. Ini memang Permenak nih, Permenak nomor 966. Dengan itu mengkonversi hak penguasaan dari negara menjadi hak pengelolaan dan hak pakai untuk instansi. Nah, kalau kita cerita lagi tentang hak negara itu, zaman Belanda yang punya. Zaman Belanda ini tanah dia, namanya eigendom. Dia punya tanah, milik punya tanah, individual punya tanah, oleh person punya tanah, semua punya tanah. Sumatera Barat dulu juga punya milik distrik daripada eigendom dari Belanda. Eigendom itu diterjemahkan dengan hak menguasai, tapi tidak sama dengan konsep hak menguasai upah. Karena apa? Hak menguasai upah ini berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam hak itu ada hak orang lain. Nah, di Indonesia katakan bahwa semua hak itu berfungsi sosial, maka hak milik bukan fungsi sosial. Itu konsep agama. Dalam undang-undang pokok agraria itu konsep agama masuk. Tapi kok dihilangkan sekarang ya. Nah, berdasarkan Permenak itu kemudian dikembangkan pula lah oleh negara Indonesia ini dengan peraturan pemerintahnya nomor 40 tahun 1996. Dikembangkannya apa? Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Nah, hak guna usaha dikembangannya sampai 90 tahun. Ngeri kan? Nah, ini terjadi nih. Padahal hak guna usaha itu tidak boleh di atas tanah hak. Ngeri-ngeri sedap lah. Nah, sekarang kan ini yang akan terjadi nih, nanti kita uraikan. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan pasal 3, pasal 5, pasal 16, PP dan semuanya itu hak wilayah itu diakui. Kepastian hak wilayah itu dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa sekarang tidak dijamin?
kok disingkirkan dan dimajukan dengan HPL. HPL yang ada di pasal di konversi tadi itu, dikonversi tadi ini kemudian diambil oleh pemerintah. Tempelkan saja lah kepada pasal 2 ayat 4, maka ditempelkan di pasal 2 ayat 4. Maka rumusan di dalam PP nomor 40 itu hak pengelolaan adalah hak menguasai negara. Kan nyari itu, kok main tempel-tempel dengan hak? Nggak bisa hak tempel-tempel. Pasal 16 ayat 1 huruf H mengatakan kalau Anda kembangkan undang-undang pokok agrarian ke depan yang menyangkut hak itu otonom negara yang memberi dalam bentuk undang-undang kok. Ini pasal 22 juga mengatakan ketentuan hak milik yang berasal dari masyarakat hukum adat aturlah oleh negara. Sampai ini aturnya tempel pertama di PP nomor 16. Nah, kadang kami ngeri juga sudah terakhir sekali masuklah dia undang-undang cipta kerja. Wah, berbangga-bangga kita dengan undang cipta kerja hapus. Kenapa pula PP dari Pak Jokowi ini namanya Perpu? Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ada salah baliaklah anu tuh undang-undang cipta kok masuk lewat balik pada keadaan darurat. Kok darurat? Nggak paham juga pembuat undang-undang bagaimana pembuatan Perpu. Di tahun 2002 tuh, kemudian di tahun 2003 diterbitkannya lah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Undang-undang itu baru diterbit. Tapi PP-nya tahun 2001 udah berlaku semuanya. Nggak termakan juga bagaimana legislasi pembuatan undang-undang. Ini kan kita ngeri ini secara yuridis yang kaji ini. Padahal dalam ketentuan undang-undang hak wilayah ini harus diatur, dikonstruksikan. Kemudian yang paling merisaukan sekali adalah perkembangan HPL di atas tanah wilayah. HPL yang tidak ada dalam undang-undang yang masuk dengan tempelan permenak yang itu dalam ketentuan hukumnya menurut kami niatih batal. Karena hak itu harus dengan undang-undang. Hak wilayah dengan undang-undang pasal 3 jelas berkaitan dengan pasal 5. Tempelan yang kedua pada undang-undang nomor 2 undang-undang pokok agraria yang hanya dalam satu rumusan saja. Nah, itu pun juga keliru. Kalau membuat hak itu dengan konsep dari konsideran, batang tubuh, isi dan penjelasan. Aku main tempel saja. Ditempel satu pasal yaitu tentang pasal 41 bahwa di atas hak pakai bisa di atas pengelolaan. Tujuannya apa? Tujuannya masuklah lahirlah PP 24 tahun 97. Itu mendaftarkan tanah secara prona PTSL. Sekarang didaftarkan dengan ketentuan-ketentuan dari nawacita dari Jokowi. Ya, nyawa sertifikat 1000 sertifikat lah, 1000 sertifikat lah, masuklah sertifikat semua kita kan bangga kita. Aku nggak bangga. Ambo duduk kanduang Minangkabau, Allah memberikan kapak pendapat Ambo. Kalau memang nggak setuju bahasa semua awak makan dari kapal Ambo itu kan awak ilmu ini sains terbuka, sifatnya terbuka, paham. Tapi kalau dieliminasi sendiri saja ngiri. Satu sisi saya berani juga dieliminasikannya. Saya undang kemarin untuk hadir membincangkan Perda nomor 7 dan 7. Anda datang. Kenapa? Wahai para universiti yang hebat-hebat di luar Jawa, Anda tidak do ini hak wilayah sebenarnya. Wilayah itu apa benar Minangkabau, matrilineal. Kalau di ini pindukan, abih tanah wilayah tapi sekolah tu, abih rumah gadang tu, anak apa pimpin lagi? Nenek mamak seorang sama abih, individual lainnya. Bapak cuak soalnya negara lain baik. Belanda itu negaranya negara hukum, individualnya betul. Awak kejadian seperti itu. Makanya Ambo memanggil, wahai Pak Gubernur, marilah duduk bersama-sama. Kan ada pendapat lain. Janganlah pendapat manusia-manusia luar saja yang mengintimidasi hak wilayah, yang ingin menghancurkan hak wilayah, majunya hak wilayah dengan PP 18 2021.
kecek PP 18/2021 itu apa? Keceknya itu hak ulayat, hak rumah susun, pendaftaran tanah. Hak ulayat itu nggak ada situ dong, cuman hak pengelolaan. Dalam pasal 1-nya disebutkan bahwa hak menguasai dari negara adalah hak yang tidak dikatakan sebagai hak atas tanah, tidak diletakkan hak atas tanah. Nyumputa balik dalam pasal 1 ayat 3 balik. Tanah ulayat bukan hak. Ini ngeri saya ini. Tanah ulayat bukan hak. Saya udah tangan dulunya nih Pak Menteri itu salah Pak Menteri. Kebetulan saya dapat undangan untuk menyelesaikan suatu persoalan hak atas tanah ini. Kebetulan dihadiri dalam seminar bersama ada Pak Menteri di situ. Pak Menteri itu orang Minangkabau, ambolah meneliti Minangkabau kok tanah undang pokok agraria kok sejak 1997 lah Pak. Lah datang ambo kasih ko mencari maabana kajian tulis tentang upah aku jadi. Mengapa apa-apa saja mengenai hak ulayat bentuk itu PP 18/2021 menghapus hak ulayat. Tidak tegas, nyendak laki-laki dan membuat peraturan jale-jale. Nyendak laki-laki nyebutlah hak ulayat itu tanah bukan tanah yang punya hak. Jadi dalam undang-undang pokok agraria itu hak ulayat. Dalam penjelasan itu hak ulayat. Di dalam bagai ketentuan yang ada termasuk dalam Permenak hak ulayat. Terakhir perkembangannya pupus dengan pasal 1 butir ke-13 menyangkut mengenai tanah ulayat bukan hak. Karena bukan hak, nyotempel pulolah balik namanya HPL. Karena dia bukan hak maka dia itu tanah negara. Karena tanah negara kalau dia tempel ke pasal 2, bahasa tanah negara kan ditempelkan masuk negara itu ini itu ada mempunyai kepemilikan. Apa sebab dikatakan HPL itu kepemilikan Bapak Ibu? HPL itu bersertifikat loh Bapak Ibu. Bersertifikat HPL itu. Jadi ada pemegang haknya, ada daftarnya, ada tentang bagaimana pengukurannya, ada gambar situasinya, ada melahirkan haknya, ada yang punyanya, ada prosesnya. Semua terangkum dalam sertifikasi. Walaupun sertifikasi yang dahulu ataupun sertifikasi online sekarang tercantum HPL itu. Karena dia enggan memakai Permenak nomor 9, hanya kecian konsep itu ada dalam undang-undang pokok agraria pasal 2 yang ampe. Wak baca lo pasal 2 yang ampe itu apa pasal 2 itu? Hak menguasai dari negara, pelaksanaannya bisa diberikan kepada daerah dan masyarakat hukum adat. Kamar masyarakat hukum adat kok tempatnya hilang, muncullah hak pengelolaan. Nah, dengan munculnya hak pengelolaan dalam PP 18/21 kok muncul pula lah yang nggak punya aturan. Terserahlah kok beranglah kok bupati Yusanu, terserahlah beranglah kamu. Ambo nggak ada di siku ngomong, lah sampai aku ke dunia luar ngomong dalam beberapa tulisan ambo ilmiah ambo bahkan diberikan sebagai presenter yang terbaik di luar, sebagai makalah yang terbaik mengungkap. Tapi ambo rasa salah, ya Allah itu ambo ungkap keadaan negara ambo di negara lain. Tapi itu yang terjadi. Bukankah kita bisa melaksanakan suatu konstruksi hukum, sedangkan mau mencipta kerja aja ini kerjakan apa-apa kan? Masa kita duduk bersama tidak buat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Sumatera Barat? Wahai pemerintah Sumatera Barat, ampun duit lah bersama-sama juga kami rekomendasikan ke pemerintah pusat tuh kalau ini udah membuat undang-undang tentang HL. Itu. Kalau nak rekomendasikan saja bahwa hak ulayat itu adalah hak. Jangan buat dengan bermacam-macam ketentuan bahwa disertifikatkan hak ulayatnya kok. Hak ulayat kau sertifikatkan menjadi hak milik. Lah Ibu Yulia tanamkan tadi bahwa itu hak miliknya pribadi. Jatuh ke anak cucu bisa dilelang. Kebetulan saya pernah menjadi ketua program Magister Notaris, direktur program itu. Saya menyarankan kepada para notarisnya, kalau nanti ada sertifikat itu, kita laksanakan aja. Itu bukan hak ulayat namanya. Terjadilah benturan-benturannya kan. Nah, untuk menghilangi itu tibalah Pak Menteri atau Pak Sofian yang preview kita bikin sajalah hak guna usaha di atas tanah ulayat.
ngeri-ngeri sedap. Nah sekarang dengan ketentuan yang bernama PP 18 2021 itu pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 13, pasal 5, sudah tuh 4 aja lagi. Keluarlah dia yang bernama Perda. Perda nomor berapa? Nah ini dia. Perda nomor 7 tahun 2003 tentang hak ulayat. Busung dada lah orang Minangkabau. Hak ulayat awak ko alah badali lah bajinjiang. Lah aduh sertifikatnya tuh mah. Sertifikatnya tuh Pak HPL. Ngeri-ngeri sedap. Tahu apa HPL itu apa? Awak dipijak boleh-boleh kau makan. Lu enak-enak. Kalau orang Minang tuh keceknya kan kok pahit jangan dilulua abi. Kok manis jangan dilulua abi. Kok pahit jangan dibuang tage. Kan itu kecek orang Minang. Kaji telusur terlebih dahulu. Awak orang Minang arif cari pandai mah. Orang Minang kok pendiri negara Indonesia mah. Orang yang arif berdasarkan orang yang orang yang berpikir secara filosofi telah Minangkabau. Sampai kini kan orang nak terusik dengan masyarakat Minangkabau kok ada serak-serak kita ulah. Hanya buat peraturan, termasuklah peraturan yang bernama peraturan dari undang-undang tentang kita undang-undang perdata itu ya, gini-gini ya. Itu kan menghancurkan, tapi kajiannya lain lagi dengan konsep kepidanaan. Saya mengkajinya tentang konsep hak ulayat. Nah, ada kemunafikan yang mengatakan bahwa hak ulayat itu bukanlah hak. Secara hukum, secara undang-undang, secara konsep dasar, prinsip dasar, hak ulayat itu hak loh Bapak Ibu. Hak yang dititipkan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Aturlah wahai negara, sejahterakanlah rakyat Anda. Kalau tidak sejahtera, awak pantai ikut nih riwak kan? Awak punya tanah, alam Minangkabau itu terkenal dengan tanahnya rancak, pusakonya yang unik, alim ulama jadi pandainya. Kok membiarkan saja tanah ulayatnya jadi tanah negara? Disertifikatkan di pilot project Pak. Pilot project itu artinya kalau tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan mana dibebek? Kita sigi pula lah menyangkut mengenai HPL-nya tuh ya. Setelah saya dapatkan HPL di Sungai Kamunyang pada Dojek di Batu Sengka, Dojek Batu Tabah, Dojek Tigo dulunya. Kini lah yang putar-putar banyak uang negara macam-macam kan duitnya kan. Nyebuat karena sebagai apa? Hak pengelolaan nomor 1. Itu di Sumatera Barat kedua tuh kota kota. Nanti tanya ke kakaknya. Waktu saya ngomong di kantor bupati dengan pak kakaknya, keliru mau pak kakaknya. Kok gitu Bu? Iya saya tidak setuju. Lancarlah Bu Ida. Maka lancar Pak. Apa baca lah konsepnya dulu. Oke, sertifikatnya hak pengelolaan. Baca di sikonya kok. Pemiliknya adalah siapa? Kerapatan Adat Minangkabau. Kok Kerapatan Adat Minangkabau bilonya sebagai pemilik? Mau undang-undang Kerapatan Adat Minangkabau kok sebagai pemilik? Dari dulu ini adalah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa kok pemimpin di Minangkabau tidak perlu sido Pak. Kini yang masuknya pondok kandong situ. Ada pondok kandong di kandang Pak yang pemilik TV yang punya hak itu. Akhirnya pondok kandong yang memimpin supaya kan pondok kandong memimpin Pak. Awak ada semisal sampai dengan bulan. Undang-undang mengatakan bahwa hak pengelolaan itu hak yang abal-abal menurut saya, lahirnya dengan konsep untuk menjadikan negara Indonesia sebagai pemilik. Kalau inak bapak tulak HPL itu, itu ngeri-ngeri sedap, hancur semua hak ulayat bapak. Tinggallah kenangan lipstik belaka. Kenapa demikian? Hubungan antara negara dengan masyarakatnya itu adalah hubungan kepemilikan restu dari Sang Pencipta. Oleh karena itu HPL yang ada di PP nomor 7 kok keliru loh. Ceknya ya. HPL itu kok didaftarkan dan diregister oleh KAN. Dari KAN kok ada namanya buku NIB pendaftaran tanah, nomor registrasi pendaftaran tanah. Ini yang akan mendaftarkan tanah. Atulah belakangnya Badan Pertanahan. Luka luar lo permenak nomor 4 balik tahun 2024. Nak cek dua nomor
kecilnya bekerja sama. Apa orang Badan Pertanahan itu bekerja sama kan untuk mendaftarkan serangkaian kegiatan untuk memeta, mengukur, menggambar, menetapkan subjek, menetapkan luasnya. Itu yang hari kerajaan. Itu memang ditugaskan oleh negara kepada Badan Pertanahan. Badan Pertanahan dengan PP 14 tahun Permenahan 14 tahun 2024 anyo kaca seorang anyo beda dengan sistem administrasi pertanahan. Cocok kecilnya hak milik HPL cek. Inilah yang terjadi saat sekarang ini. Saya selalu memanggil ya, janganlah pilot project itu dijadikan sebagai landasan hukum. Dan ini mama cocok pulau ini mengatakan bahasa nanti tambo-tambo apa-apa ini mama dibuat pemerintah benar, dibuat oleh gubernur. Kiranya gubernurnya ada orang awak dah. Gubernurnya kan register tahu ya tambo itu. Tambo ini sejarah kok. Kok sejarah itu register? Ada buku saya tuh yang menyangkut mengenai register tambo. Nanti baca lah. Jangan main-main dengan sertifikat tanah itu. Apa yang terjadi? Boleh awak melaksanakan ketentuan itu, kombinasikanlah wahai negara. Kalau kamu memang mau mensertifikatkan ini, sertifikatkan ini dengan nagari yang bersangkutan. Itu dengan nomenklatur ulayat ya. Namanya seni ulayat nagari. Seluas ini pemerintahan nagari dempet dengan pemerintahan desa administratif. Indak kandon yang punya do, indak mandeh produksi do yang punya do. Beko dijual do kalau dia mamanya apaknya yang punya itu dengan nama bayi bininya dibuat bininya digadaikan ada itu terjadi. Nah, oleh karena itu pas karena kan ada tuh hak guna usaha yang akan diberikan di penanggungan TNA itu hak guna usaha dengan apa pilot project bisa jadikan hak guna usaha. Hak guna usaha bisa 90 tahun loh Pak. Manusia besar di dalam mana bagian yang puluhannya semuanya habis 90 tahun. Kaya pengakan lah awak itu kan gitu ceritanya. Yang boleh kita konstruksikan, jadi kita atur kepada pemerintah Sumatera Barat ini sacio baayam sadan ciang 14 buah lah tanah pusako. Rekomendasikan kate awak atur dengan sempurna. Konstruksi hukum namanya. Jangan memetai-metai seperti itu. Ambo kejadian ambo mengkutuk padang pinang muka nggak mau sertifikatkan loh. Sertifikatkan mau sertifikat PTS bayar lah nggak mau ambo. Kenapa demikian? Ikut atau pusatku ambo. Alun dalih tidak tagaknya mampu sertifikatkan. Akhirnya kok mungkin barang-barang mungkin kalau ikut dilekan ya kan seantara dunia tahu kok. Seluruh Indonesia tahu ada cerita dia tuh aja. Nah, HPL yang tantang gini guanya. HPL itu kok tujuannya mendirikan HPL itu apa Pak? Diatihnya ada hak guna usaha. Itu nangka menghancurkan di dia di dalam diatih dan bawah itu bangkit segini gua. Apa masalahnya hak guna usaha itu habis agak pemerintah dia punya. Ati bola masuk yang lainnya di Pasaman Nabi lo hak guna usaha tanah wilayah. Itu bisa pertahanan Jakarta tuh. Nanlah abih-abih nak kata pakai lama untuk ambil kembali iko pusako kami. Pulangkanlah nyawa balik ada dua ganggut kedaguanya pinang tampuaknya. Demikian saja kajian yuridis saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.